kenapa sih orang melabel atau berpersepsi bahwa Mas Ade tuh buzzer. Jokowi tidak cukup tegas untuk mengatakan bahwa you are not supposed to do that. Apa yang terjadi di Sumatera Barat, itu daerah saya soalnya, itu jelas sekali, real sekali. Kembali lagi di Bincang Nalar bersama saya Kania Cita dan sudah hadir di sini Mas Ade Armando. Hai. Hari ini kita bakal ngobrol dengan buzzer. Buzzer premium, buzzer premium. Iya, banyak yang bilang Mas Ade buzzer dan beberapa waktu lalu it's okay. I stumbled upon this video kayak lagi buka YouTube terus ada satu video judul videonya deh kalau nggak salah Ade Armando detik 2 saya bukan buzzer gitu. Terus jadi pengen wawancara nih Mas Ade. Pertanyaannya sebenarnya sederhana ya. Kayak I think I kinda guess gitu. Aku nebak kenapa sih orang melabel atau berpersepsi bahwa Mas Ade tuh buzzer pemerintah terutama ya. Karena kayaknya Mas Ade nih pro banget gitu. Yeah. Bahkan memang di titik-titik di mana banyak orang udah kayak hopeless dengan pemerintahan Jokowi. Mas Ade tuh optimis banget dan terus mungkin beberapa kali lah ya mengkampanyekan atau menyebarkan opini yang condong ke pro nih dengan kebijakan yang ada atau dengan langkah-langkah politiknya Jokowi dan pemerintahan beliau gitu. Nah, di kesempatan kali ini ekspektasinya adalah Mas Ade ada kritiknya nih gitu ya, maksudnya menyampaikan kritik terhadap pemerintahannya Jokowi. Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi. Of course. Satu dulu. Banyak sih sebetulnya, tapi salah satu yang paling mau pakai ini dulu nggak? Pakai ada backgroundnya nggak? Boleh ada ya? background. Saya mau bilang gini, kalau misalnya saya nampak sebagai sangat suportif terhadap sampai tahap di mana saya kelihatannya sebagai seorang buzzer atau loyalis Jokowi, bayaran apalagi loyalis orang bayaran. Kacung dan seterusnya. Itu memang sesuatu yang saya sadari karena saya memang berposisi sebagai orang yang akan mendefend Pak Jokowi, ya. Karena saya merasa bahwa kalau Indonesia mau baik dan mau selamat, kita butuh Jokowi dan karena itu kita harus bela dia. Ya. Ini pas di awal banget sebelum pemilu itu atau sampai hari ini pemikiran Mas Ade? Sampai sekarang. Okay. Jadi 2014-2024 ya. Jadi menurut Mas Ade, Pak Jokowi ini masih seperti yang digambarkan oleh media pada saat itu, a new hope, etc. Oke, kita kayaknya perlu diyakinkan nih. Gimana nih maksudnya Pak Jokowi ini bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik tuh? Apa sih pembandingnya apa atau konteksnya apa nih gitu Mas Ade sampai ke kesimpulan itu? Buat saya minta maaf buat semua orang yang mungkin tidak sependapat dengan saya. Jokowi adalah the best president ever di Indonesia yang pernah kita miliki ya. Dan keberhasilannya di semua sisi. Ya, salah satu yang buat saya penting kan adalah demokrasi. Ya, buat dia, saya melihat bahwa dia adalah seorang yang sepenuhnya percaya pada demokrasi. Bentar. Kalau untuk soal demokrasi, bukannya waktu itu sempat ada penurunan freedom score? Ini pendapat gitu ya? Orang atau dari Freedom House? Dari Freedom House. Oh iya. Itu yang saya selalu katakan pada orang-orang, fair dong. Freedom House itu ketika mereka mengukur tentang indeks demokrasi kita, itu kan bukan hanya melandaskan diri pada penilaian mereka terhadap kinerjanya presiden atau kinerja pemerintah. Kita itu memburuk demokrasinya antara lain karena semakin banyak atau ada banyak perda syariah misalnya di berbagai negara, di berbagai provinsi, daerah, ada penekanan, ada pengancaman, ada pelarangan ini itu, ada kewajiban berjilbab dan seterusnya kan? Ini Mas Ade taunya dari elaborasinya Freedom House atau maksudnya mereka memang menjelaskan ya bahwa ada indikator-indikator ini? Kalau kita baca ya, cuman memang dikatakan di sana bahwa sayangnya gitu ya, pemerintah Jokowi ini ya biar gimana pun kan pemerintah pusat itu bertanggung jawab terhadap itu semua dan he didn't gitu loh, dia tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan untuk mencegah jangan sampai di daerah-daerah itu ini terus tumbuh ya. Ya contoh paling gampang adalah kewajiban menggunakan jilbab ya di
Misalnya di Sumatera Barat ketika itu, walaupun come to think of it, saya akan bilang bahwa iya sih, sebenarnya Nadiem udah mengeluarkan peraturan yang mengatakan itu tidak boleh diwajibkan, tapi kemudian di Mahkamah Agung ya, itu ini kan peraturan tuh mestinya di level masih Mahkamah Agung kan, kemudian ditolak. Jadi poin saya adalah, tapi kan misalnya kayak dulu kasus seperti pelarangan gereja, GKI ya kalau nggak salah, Yasmin Bogor itu kan salah satu yang paling terkenal kan. Dan saya setuju bahwa Jokowi tidak cukup tegas untuk mengatakan bahwa you are not supposed to do that ya. Kamu nggak boleh melakukan itu, wahai Pemda gitu ya. Hal-hal semacam itu yang punya sumbangan terhadap memburuknya kualitas demokrasi di Indonesia. Freedom House tadi. Versi Freedom House. Tapi Mas Ade menganggap kalau Jokowinya sendiri itu mendorong demokrasi yang lebih baik gitu. Oh iya, sangat. Bisa ada contoh mungkin? Paling gampang adalah kebebasan berekspresi ya. Pak Jokowi itu misalnya dalam kasus Undang-Undang ITE adalah orang yang secara terus-menerus mendorong agar Undang-Undang ITE yang dibuat bukan oleh dia ya, itu dilahirkannya di saat-saat terakhir sebelum Pak SBY turun kan, dan dibuat oleh DPR. Dia terus-menerus berusaha mengoreksi itu, mengatakan bahwa itu harus diubah, itu harus direvisi, itu harus diganti sama sekali ya. Tapi yang menolak adalah justru DPR. Oke. Jadi dan apa yang dia persoalkan dari Undang-Undang ITE itu sangat jelas. Karena Undang-Undang ITE tersebut sudah menjatuhkan banyak korban, memakan banyak korban. Antara lain terkait sama kebebasan untuk misalnya menyerang, mengkritik, bahkan bicara tentang sesuatu yang dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Padahal kalau kita lihat itu dalam perspektif kebebasan, itu adalah sebuah kritik biasa, kecaman biasa terhadap seorang pemimpin, seorang tokoh, dan seterusnya. Nah, Pak Jokowi berusaha agar ini diganti, ini diubah, ya. Dan itu didukung oleh menteri dia seperti Pak Mahfud, ya, yang sangat sejalan dengan dia, dan meminta agar itu diubah, dan dia punya seorang Kapolri, Listio, yang juga menyatakan bahwa mulai tahun lalu kalau nggak salah, setiap pengaduan mengenai yang menggunakan Undang-Undang ITE tidak harus sebaiknya polisi tidak begitu saja menerimanya sebagai sebuah pengaduan yang harus ditindaklanjuti dalam proses hukum. Jadi dalam hal ini menurut saya sih Pak Jokowi sangat jelas ketika anaknya dihina kayak kemarin gitu ya, atau dia sendiri dihina hidungnya panjang seperti Pinocchio dan seterusnya, toh dia tidak melakukan apa-apa terhadap orang yang mengkritiknya. Oke, aku respon sedikit Mas Ade untuk bagian ini, karena ini mewakili banyak lah ya suara-suara di luar sana. Waktu itu ada yang pernah membandingkan eranya Pak Jokowi dengan Pak SBY terkait kebebasan berekspresi specifically. Mereka menganggap bahwa di era Pak SBY itu justru hinaan dan memes ya terhadap Pak SBY itu lebih bisa dibebaskan gitu dibandingkan eranya Pak Jokowi. Terutama mereka pakai contohnya misalnya pada saat mahasiswa kemarin mengeluarkan satir apa gitu ya yang di media sosial gitu kan, ada posternya tuh yang soal lip service segala macam. Itu kan kemudian mahasiswanya dipanggil oleh rektornya dan seterusnya lah gitu-gitu. Dan banyak yang berspekulasi bahwa Pak Jokowi tampaknya melakukan pembiaran terhadap hal-hal ini gitu di era beliau. Nah itu Mas Ade gimana merespon ini? Pertama-tama it doesn't make sense ya kritik itu atau pembandingan itu. Karena pasti eranya Jokowi jauh lebih parah. Dalam artian kita tahulah, kita bandingkan saja media sosial itu seberapa besar, seberapa marak ya dipakai, seberapa marak masif juga ya. Dan Pak Jokowi kan sampai bahkan dikatakan sebagai dia itu antek Cina, dia itu dikatakan sebagai keturunan komunis dengan segala macam meme yang luar biasa menghina, dan dia bukannya nyaman dengan itu semua, dia pasti marah, tapi dia biarkan kan. Nah dalam kasus yang tadi misalnya yang Kania sebut soal rektor dan seterusnya, saya sih merasa bahwa memang barangkali terlalu banyak hal yang harus dia lakukan kalau dia pun harus sampai menegur seorang rektor, karena rektor itu kelebihan sensitivitasnya dengan memanggil mahasiswa yang melakukan penghinaan terhadap Pak Jokowi itu. Tapi kembali ke kasus itu kan BEM UI kan, saya langsung bertemu dengan orang-orang itu, dan kalau menurut penjelasan orang-orang rektor sih nggak pernah sih dikasih sanksi atau apapun, tapi memang diajak ngomong si para mahasiswa itu.
Nah, ngajak ngomongnya penguasa kampus itu seperti apa? Nah, I don't know. Okay. Itu kan terjadi di ruang tertutup. Oke. Oke, jadi itu tadi ya tentang gimana di era Jokowi menurut Mas Ade, treatment dia terhadap demokrasi itu lebih baik, salah satunya dalam konteks kebebasan berekspresi. Dan aku cukup ngikutin juga sih terkait UU ITE, hal-hal yang didorong untuk direvisi itu sangat bagus. And I think it is a good thing ya, misalnya it deserves to be supported sih. Oke, nah terus tadi Mas Ade sempat meritik di tengah tuh sedikit ya kan tentang mungkin masih ada hal-hal yang kurang di intervensi atau Jokowi kurang melakukan sesuatu dari situ kayak tadi yang GKI, Yasmin, etc. Apakah itu salah satu kritiknya? Ya, itu kritik terhadap Pak Jokowi dan saya setuju ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada kata I wish gitu ya. Kita juga bisa mengatakan begitu. Kalau saja Pak Jokowi lebih tegas, keras di isu-isu semacam itu, mungkin ada banyak hal yang juga akan terbantu. Tapi kan memang Pak Jokowi juga misalnya melakukan banyak hal seperti ketika taruhlah ada seorang tapi saya takut ini loncat karena loncatnya menjadi topik tentang undang-undang ITE, tentang ibu guru siapa, Nuril ya, Nuril. Ya. So baik Nuril. He did ya, mengeluarkan apa sih? Grasi, amnesti or something. Jadi dia menghapuskan hukuman yang dijatuhkan pada si amnesti kan kepada si ibu itu. Jadi he did interfere dalam beberapa kasus ya. Tapi dalam beberapa kasus yang lain kelihatannya dia tidak cukup solid, tidak cukup tegas, dan itu yang menyebabkan barangkali ada banyak orang yang kayak GKI Yasmin pasti sedih ya. Bayangin dia harus cukup sering kan mereka harus beribadat di seberang istana tanpa ada kemudian kelanjutan, dan kemudian ternyata akhirnya keputusan yang diambil oleh wali kota Bogor sebetulnya kayak berusaha menyenangkan hati semua orang dengan mengatakan oke, kalian tetap nggak bisa bangun gereja ini di sini, tapi kita kasih tanah dalam jarak berapa kilometer. Tapi itu kan tidak menjawab sebetulnya. Artinya ya kan hak mereka untuk punya gereja di tanah itu adalah hak mereka kan. Ya nggak bisa diselesaikan dengan cara iya gua kasih tempat lain supaya nggak rame gitu ya. Itu harus saya katakan bahwa itu adalah salah satu legacy yang kurang baik dari Pak Jokowi. Tapi yang tadi saya ingin katakanlah bahwa kita harus akui bahwa Jokowi ini adalah seorang pemimpin yang tidak sepenuhnya punya cengkraman yang kuat terhadap orang di sekitarnya ya. Dia adalah orang yang memang sejak awal mencapai posisi orang nomor 1 di Indonesia ini melalui berbagai kompromi, ya, berbagai take and give sama orang-orang di sekitarnya. Nah, inilah yang menyebabkan dia seringkali atau dalam banyak hal kemudian nampak tidak cukup kuat juga untuk mengajak semua tim rombongannya di kabinet itu untuk menjadi orang-orang baik. Bahkan orang pilihan orang-orang yang berada di kabinetnya sendiri kan sebetulnya banyak sekali yang tidak memenuhi standar kan. Ya misalnya gini, kita akan bilang ya memang Pak Prabowo seharusnya nggak jadi Menteri Pertahanan. Ya, I mean everybody knows that. Dan ternyata ketika dia udah jadi Menteri Pertahanan, ya kelakuannya begitu gitu kan. Ya, dan ya mau diapain lagi, dan sebetulnya seharusnya tidak pernah terjadi kalau saja dia tidak diangkat sebagai Menteri Pertahanan ya. Nah, tapi kan kemudian kita akan berpikir ulang, kenapa ya waktu itu Pak Jokowi merasa harus mengakomodasi itu Pak Prabowo lah ya di dalam kabinet gitu ya. Dan saya nggak tahu, kamu orang politik harusnya lebih bisa menjelaskannya. Tapi kalau saya sih, saya akan mengatakan bahwa itu mungkin keputusan yang salah tapi bisa dipahami. Kalau saya berempati. Aku sih no comment dulu. No comment ya, tentu saja. Kan kamu yang nanya saya. Kita kan lagi bukan... Betul sekali. Ya, kan? Karena aku sini jatahnya nanya. Nanya ya. Tapi inti saya adalah, yang ingin saya katakan adalah, itu aja udah jelas tuh. Pilihan dia terhadap wakil presidennya udah jelas. Nggak ideal sama sekali. Harusnya bukan dia. Menteri-menterinya juga begitu. Ada menteri titipan dari partai ini, ada menteri Jadi sejak awal kita akui bahwa pemerintahan ini jangan di-expect sebagai pemerintahan yang sempurna. Ya. Dan ketika dia mengatakan tidak ada keputusan menteri, yang ada keputusan presiden. Well, gitu kan, kita tahu bahwa itu nggak benar lah. Tapi setelah mengatakan itu semua, saya akan mengatakan bahwa sebagai seorang pemimpin, dia adalah pemimpin yang terbaik. Dan saya akan bela dia dalam rangka
tanda petik kasarnya atau gigantiknya adalah menyelamatkan Indonesia. Karena tetap aja beliau masih the best choice untuk sekarang. The best choice dan langkah-langkah yang diambil. Taruhlah gini, mungkin Kania ngikutin saya untuk waktu yang cukup lama juga kan, kita kenal. Anda melihat kan, salah satu concern utama saya adalah pertarungan antara kelompok-kelompok, antara mereka yang mengatakan bahwa negara ini harus hidup dengan melandaskan diri pada agama, dengan orang yang mengatakan, ya atau misalnya saya, atau saya duga Anda akan mengatakan bahwa enggak dong, ya agama itu adalah ya urusan masing-masing orang aja, nggak usah dipakai untuk ngatur ini, ngatur itu, mengeluarkan hukum ini, mengeluarkan hukum itu. Itu adalah sebuah perang yang besar menurut saya. Nggak cuma terjadi di Indonesia, terjadi di banyak negara, terutama yang masuk dalam wilayah dunia Islam. Negara-negara dalam dunia Islam. Nah, kalau ini gagal kita cegah, maksud saya, kalau kita gagal mencegah sehingga Indonesia menjadi sebuah negara yang diatur oleh agama, yang akan jadi korban ya seluruh bangsa ini. Nah, kita harus melawan itu. Cuman yang harus melawan siapa? Saya termasuk orang yang percaya bahwa nggak bisa sepenuhnya semua diserahkan pada pemerintah. Tapi at the very same time, saya juga percaya bahwa nggak bisa sepenuhnya kita bisa berharap pada masyarakat sipil. Masyarakat sipil perlu punya pemerintah yang mensupport, yang mengeluarkan policy, yang berani untuk melawan kelompok-kelompok seperti Rizik Syihab dan kawan-kawan. Dan itu adanya di Pak Jokowi dalam pandangan saya. Ya, dengan orang-orang terdekatnya seperti barangkali Pak Tito, Pak Mahfud, Pak Luhut barangkali ya. Nah, orang-orang tim itu menurut saya sangat kuat untuk mencegah Indonesia agar tidak terjerembab, tidak terjerumus ke dalam lumpur negara agama. Oke, Mas Ade. I think untuk masalah yang ini ya, pastinya udah cukup banyak juga yang merespons balik ya kan, narasi yang barusan Mas Ade sampaikan. Kayak misalnya mulai ada kecurigaan kayak ini kayaknya isunya bohongan deh. Kayaknya masalah ini tuh nggak ada. Ini tuh cuma dibuat-buat oleh barisan pendukungnya Pak Jokowi untuk meniban isu yang lebih krusial. Misalnya waktu itu eksploitasi lingkungan, kesenjangan ekonomi dan lain sebagainya lah. Bagaimana Mas Ade merespons ini ya? Saya akan bilang bullshit. Ini mungkin konkretnya, Mas Ade melihat ini benar-benar masalah loh, nyata. Betul, itu apa ini? Maksudnya apa nih ilustrasi cara konkret? paling gampang adalah saya akan menggunakan contoh apa yang terjadi tahun 2016-2017. Oke, gimana? Apa yang terjadi di DKI, apa yang terjadi pada Ahok, bagaimana Ahok dihabisi, bagaimana dia harus masuk penjara, itu oleh siapa? Ya oleh kelompok yang tadi saya katakan itu. 1, 2, gimana Anda mau mengatakan bahwa ini adalah sesuatu atau siapapun yang menuduh bahwa saya sedang mengada-ada dengan mengatakan bahwa apa yang terjadi di Sumatera Barat, itu daerah saya soalnya, itu jelas sekali, real sekali. Bahwa Anda harus menggunakan jilbab ketika Anda datang ke sekolah. Ya, kita menemukan di banyak tempat ada penolakan terhadap ketua kelas, ketua BEM, ketua bahkan mungkin pimpinan perusahaan, lurah dan seterusnya yang datang dari non-Muslim. Belum lagi pelarangan pembangunan gereja dan seterusnya. Atau kasus Bu Meliana di mana di daerah Sumatera. Kritik terhadap toa itu. Nah, toa itu kan sampai saya lupa, kelenteng atau vihara yang dibakar hanya karena ada seorang ibu-ibu yang mengatakan bahwa ini suara toa terlalu keras. Sekedar itu atau apa yang terjadi dengan FPI, dengan segala macam ancaman dia, segala macam pelarangan orang buka tempat makan di siang hari di bulan Ramadan, bahkan juga menutup tempat hiburan dan seterusnya. Itu real, dan kita tinggal melihat ke negara-negara lain di wilayah dunia Islam yang menunjukkan bahwa itu juga real terjadi. Orang kayak saya, orang kayak Kania, mungkin, Kania kan non-Muslim, jadi aman ya. Orang kayak saya sebagai orang Muslim, itu kali kalau saya di Bangladesh, saya udah mati. Atau orang-orang yang berani mengatakan, I'm against fatwa gitu ya, itu kali udah mati mungkin bahkan di Pakistan dan seterusnya. Jadi buat mereka yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah pengalihan isu, saya akan bilang ya boleh, itu it's your problem man gitu ya.
Tapi kalau mengatakan bahwa saya juga menganggap lingkungan dan dilindungi kebebasan berpendapat juga ya. Iya, of course. Saya memang saya kurang paham aja tentang isu-isu lingkungan. Saya tahu itu sebuah persoalan besar, tapi saya nggak masuk ke sana barangkali karena memang bukan saya ahlinya kan. Yeah. Tapi jangan bilang kamu concernnya lingkungan, good, ya. You fight against perusakan lingkungan, ya. Belum berhasil, ya kita fight terus. Anda fight terus dan kami akan mensupport Anda kalau Anda fight terus. Paling tidak dengan doa kan, atau simpati atau apapun. Tapi jangan bilang bahwa apa yang kami perjuangkan ini adalah sesuatu yang kami lakukan dalam rangka mengalihkan isu dari itu dong. It's nggak fair aja dan semuanya isu kok, semuanya masalah kok. Kalau gitu kayak Mas Ade juga bisa bilang gitu ya. Kayak ini kayaknya isu lumba-lumba ini pengalihan nih. Pengalihan isu, misalnya isu perlindungan terhadap lumba-lumba atau terhadap paus supaya nggak punah kan? Kan saya nggak pernah ngomong gitu kan? Oh ya, maksudnya Mas Ade sebenarnya bisa membalik bisa juga gitu ya. Ini justru pengalihan isu terhadap GKI ya. Betul, gitu betul. Ya? Exactly, persis kan kayak namanya pindah ibu kota. Terus saya bilang, oh ini mengalihkan isu dari Rizik Syihab dan seterusnya. Iya. Well, ya gitulah. Oke. Sebagai penutup, Mas Ade ada pesan nggak buat yang selama ini melihat, mungkin sampai detik ini tetap masih melihat Mas Ade sebagai buzzer dan bayaran ya, jangan lupa. Jadi bukan cuma fanatik fan, tapi emang paid paid promote. Terus terang saya akan bilang itu hak Anda untuk menilai saya dengan cara apapun. To be honest, ya frankly speaking, saya tuh nggak terlalu peduli dibilang apapun. Karena lebih penting, dan saya merasa bahwa Anda pun sebaiknya tidak merasa sedih kalau dihina sebagai social justice warriors wannabe gitu ya. Nggak apa-apa juga ya, kan kita masing-masing punya peran kita masing-masing. Tapi saya mau bilang gini, daripada kita saling menjudge semacam itu, memang lebih baik kita kerja sama-sama. Kita kerja bareng, apa yang Anda bisa lakukan, Anda lakukan, yang bisa saya lakukan, saya bisa lakukan. Tolong maafkan saya kalau saya tidak bisa terlalu kritis terhadap Pak Jokowi karena penjelasan tadi ya. Saya bukannya tidak mengkritik dia, tapi memang betul cara saya mengkritik dia itu akan dengan cara yang sangat berhati-hati agar jangan sampai ini dipakai untuk menjatuhkan dia. Jadi ya kita kerja sama bareng aja. Seperti juga saya dengan Kania, penonton harus tahu kami banyak berbeda pendapat. Tapi kalau dia mengajak saya ngobrol ya saya. Oke, ya paling saran aku Mas Ade, kontennya mungkin masih diselang-seling kayak kritik, dukungan. Nggak bisa. Kalau saya mau kritik, saya kritik. Kalau saya mau dukung, saya terus dukung. Makasih semuanya udah nonton Bincang Nalar kali ini. Sampai ketemu di episode Bincang Nalar selanjutnya.